Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Prasetyo dari PMI 6A akan sedikit memaparkan hasil ujian tengah semester mata kuliah riset aksi. Nomor pertama, poin A, pengertian riset aksi. Riset aksi merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah secara reflektif serta dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam membentuk tim atau komunitas dengan sasaran memperbaiki cara mereka mengatasi dan menyerahkan permasalahan. Terus ada poin B, yaitu fasilitator. Fasilitator merupakan pelaku pemberdayaan masyarakat. Fasilitator berperan mendampingi masyarakat dalam menerima dan memberi manfaat program serta menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder yang relevan dengan pemberdayaan masyarakat. Lalu ada poin C, yaitu pengertian partisipan. Partisipan merupakan manusia yang turut berpartisipasi atau ikut serta dalam suatu kegiatan atau pengambilan peran masyarakat dengan cara membebankan berupa tenaga, materi maupun pikiran, dan memberi tanggung jawab kepada mereka terhadap kegiatan yang telah disepakati tujuannya bersama-sama. Terus ada poin D, yaitu pengertian lobby. Lobby dan negosiasi. Lobby merupakan pendekatan awal yang secara tidak resmi, yang menjurus ke suatu tujuan yang menguntungkan baik satu ataupun kedua belah pihak yang sedang berunding. Lalu ada negosiasi. Negosiasi ini merupakan proses tawar-menawar dalam perundingan resmi untuk memberi dan menerima hal guna mencapai kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Lalu nomor 2 adalah dalam riset aksi, kita sebagai peneliti harus memperlakukan subjek yang diteliti sebagai subjek yang aktif gitu. Subjek ini mestinya harus terlibat dalam proses menemukan dan memecahkan masalah si subjek itu sendiri ataupun partisipan itu sendiri. Secara tidak langsung peneliti memberikan pendidikan kepada subjek agar mampu berperilaku mandiri gitu. Sehingga si subjek ini akan memperoleh manfaat dari sang peneliti. Begitupun si peneliti itu peneliti akan memperoleh hasil dan akan memperoleh pembelajaran dari subjek dalam fenomena yang akan terjadi ketika memecahkan permasalahan. Lalu nomor 3, poin A, yaitu sosialisasi awal dan rempuk warga. Sosialisasi awal ini dilaksanakan pada pertemuan awal secara formal tentunya, yang dilakukan oleh masyarakat sebagai hasil observasi dengan masyarakat itu sendiri. Terus ada rempuk warga. Nah, rempuk warga ini merupakan proses dalam upaya mendorong masyarakat dalam menyepakati pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Apabila dalam sosialisasi dan rempuk warga ini diterima oleh masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa tahapan awal ini merupakan tahapan yang berhasil. Lalu ada tahapan yang kedua, yakni refleksi sosial. Dalam proses penelitian, kita perlu melakukan refleksi sosial, yakni bersama masyarakat dalam melakukan identifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah, lalu mengetahui indikator kepercayaan. Menurut masyarakat sendiri pun bahwa kegiatan refleksi sosial ini merupakan kegiatan yang sangat bisa dilakukan dalam mencapai harapan-harapan masyarakat yang ada di desa. Bentuk refleksi sosial ini bisa berbentuk FGD, forum group discussion,
Dengan teknik FGD ini perlu dilakukan pembagian kelompok kecil yang berjumlah ganjil secara partisipatif. Lalu tahapan selanjutnya adalah pemetaan sosial. Pemetaan sosial merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat dan melibatkan masyarakat di dalamnya. Lalu tahapan selanjutnya adalah pengorganisasian masyarakat. Tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari hasil pemetaan sosial, yang dimana pemetaan ini dilakukan perlu dilakukan dalam memilih tokoh misalnya, lalu membentuk organisasi kecil, organisasi masyarakat kecil, lalu menciptakan perkumpulan yang relevan yang relevan dengan pemberdayaan, dan tentunya mereka harus mau berkomitmen untuk melaksanakan pemberdayaan bersama-sama. Lalu ada tahapan perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif ini dilakukan dengan tabulasi dokumen oleh organisasi masyarakat, penyusunan dan rekapitulasi data hasil PESOS oleh organisasi masyarakat, penetapan skala prioritas dan rencana tahunan, penetapan penanggung jawab kegiatan jangka pendek, serta menyusun rencana kerja tidak lanjut atau RKTL. Lalu tahapan selanjutnya ada tahapan sinergi program. Setelah melakukan kesiapan dengan masyarakat, maka dalam melaksanakan kegiatan perlu adanya sinergi dan bantuan dari berbagai stakeholder dan melakukan kerjasama dengannya. Hal ini bertujuan demi tercapainya keberhasilan dari program yang akan dilaksanakan. Lalu tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan program. Tahapan ini dilakukan dalam mengimplementasi segala perencanaan yang telah disiapkan. Dalam hal ini, kegiatan masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut. Lalu tahapan terakhir dari sistem Sisdamas ini yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi, atau bisa dikatakan dengan MONEV. MONEV ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian antara fasilitator dan masyarakat terhadap program yang telah atau sedang dilaksanakan. MONEV ini dilakukan dengan rembuk warga dalam menghimpun laporan dari tim pelaksanaan dan tim pengawas, dan menyusun segala rekomendasi serta rencana kerja tindak lanjut atau RKTL. Kemudian melakukan refleksi bersama kembali. Lalu nomor 4 ya. Film kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam konteks pemberdayaan. Dalam film tersebut berawal dari mimpi semua itu akan terjadi. Dibuang ke sumur, dijadikan budak, difitnah, dipenjara, hingga menjadi penguasa Mesir yang luar biasa dalam membawa kesejahteraan dan kemakmuran di zamannya. Film ini sangat inspiratif bagi saya. Sebagai pemuda, tentunya perlu nonton film Nabi Yusuf ini agar bisa termotivasi bahwasanya seorang pemuda yang seperti kita mampu merubah atau mentransformasikan suatu lingkungan masyarakat yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dalam film tersebut, pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf berawal dari sebuah mimpi sang raja Mesir. Lalu Nabi Yusuf menjelaskan bahwasanya mimpi tersebut merupakan peringatan dari sang
Sang Maha Pencipta alam. Dalam mimpi tersebut tiba masa 7 tahun sumber daya alam yang subur dan melimpah gitu. Yaitu pada saat si raja sedang menerima mimpi dan 7 tahun akan mengalami kesuburan. Lalu 7 tahun berikutnya gitu ya, Mesir akan terjadi musim yang serba susah. Salah satunya keadaan Sungai Nil yang mengering gitu. Sungai Nil ini pada kala itu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Mesir, yakni dengan mengalirnya sumber air ke lahan-lahan tanaman. Apabila Sungai Nil ini mengering gitu, maka penduduk Mesir akan kesulitan untuk hidup gitu, terutama dalam bidang pertanian. Pada film tersebut pun Nabi Yusuf melakukan kegiatan rekayasa sosial, yakni dengan mengkondisikan masyarakat pada waktu itu agar meningkatkan daya bercocok tanam selama 7 tahun pada saat masa subur itu. Setelah dipanen hasil bercocok tanam, hasilnya akan disimpan gitu, disimpan dengan baik sebagai persediaan untuk masa 7 tahun yang akan datang, yaitu masa yang akan pancaklik. Nabi Yusuf mengarahkan kepada masyarakat agar biji-bijian dari gandum tidak dipisahkan dari tangkalnya sehingga dapat bertahan lama dan awet tentunya. Kemudian Nabi Yusuf mengarahkan masyarakat agar memakan hasil panennya ala kadarnya gitu, sekadarnya, seperlunya, dan harus berlaku hemat kepada makanan yang telah dikumpulkan. Atas rekayasa sosial tersebut, Nabi Yusuf itulah masyarakat Mesir memiliki persediaan pangan selama musim kemarau, dan mereka tidak mengalami kelaparan pada musim kemarau tersebut. Setelah hujan datang kembali, setelah pasca 7 tahun musim pancaklik, masyarakat dapat kembali bercocok tanam seperti semua. Setelah musim pancaklik selama 7 tahun tersebut, raja mengapresiasi kepada Nabi Yusuf bahwasanya kegiatan rekayasa sosial yang dilakukannya dan membebaskan dari si raja ini membebaskan Nabi Yusuf itu dari segala dakwaannya gitu, bahwasanya raja ini berterima kasih gitu kepada Nabi Yusuf, sehingga sang raja ini mengangkat Nabi Yusuf sebagai orang terdekat sang raja dan menjadikan Nabi Yusuf ini menjadi bendahara negara dengan kemampuan yang pandai menjaga harta dan pengetahuan tentang hal tersebut. Tahapan dakwah pemberdayaan Nabi Yusuf yang pertama adalah berawal dari sebuah mimpi sang raja akan kondisi Mesir pada saat itu hingga 14 tahun gitu. Terus tahapan yang kedua adalah Nabi Yusuf ini melakukan rekayasa sosial, tentunya beranjak dari mimpi sang raja gitu, bahwasanya akan terjadi permasalahan atau problem yang akan menerpa Mesir gitu. Lalu tahapan dakwah selanjutnya adalah Nabi Yusuf melakukan social planning atau perencanaan dalam rekayasa sosialnya, yakni dengan meminta masyarakat agar bercocok tanam selama 7 tahun pada saat masa subur itu. Lalu tahapan selanjutnya adalah mengarahkan kepada masyarakat agar berlaku hemat dan jauhi dari sifat keserakahan terhadap hasil panen yang telah dikumpulkan. Jadi hal-hal tersebutlah yang membuat masyarakat ini merasakan kesejahteraan pada waktu itu, pada zaman
Raja Mesir pada saat itu. Dimana orang di belakang tersebut adalah olah dari Nabi Yusuf itu sendiri dalam memperdayakan masyarakatnya gitu, dalam mensejahterakan masyarakatnya ketika masa-masa sulit negara akan menerpa. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.